Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana keadaan ibu-ibu pada hari ini? Saya doakan semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan pada sore hari ini. Tapi sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Tuhan yang kami puji, kami muliakan di dalam setiap kehidupan kami. Kepadamu di sore hari ini ya Tuhan, kami sebagian dari ibu-ibumu datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan Engkau mampukan kami satu dengan yang lain, sehingga firman yang kami dengarkan dan kami renungkan dapat mengambil bagian di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang hari ini, untuk kami lalui melakukan aktivitas kami masing-masing sebagai ibu rumah tangga. Kiranya Tuhan Engkau mampukan kami, sehingga semuanya itu boleh kami lakukan dengan baik, dengan penuh kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat ini kami mau menyempatkan waktu kami untuk mau beribadah sejenak. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Amsal 31, baitnya yang pertama hingga yang ke-9. Baitnya yang pertama hingga yang ke-9. Yang menyatakan Amsal-Amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan yang jalannya kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja minum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minuman ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan mengokohkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman kepada berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan miskin hak mereka. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kitab Amsal banyak sekali bercerita tentang sikap dan respon pribadi tiap manusia di dalam pergumulan hidupnya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kita terkait hak orang lemah, agar kita memperlakukan mereka secara baik dan benar. Jika kita adalah orang lemah dan menderita yang menjadi objek perlakuan yang tidak adil dan tidak penuh kasih, ingatlah bahwa Tuhan berjanji akan tiba saatnya kita diangkat dan diberi tempat yang pantas oleh Tuhan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Tetaplah
mencamkan firman Tuhan hari ini, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun hidup kita yang kita alami sampai sekarang ini. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengalami masa yang begitu sulit di dalam kehidupan kita. Di dalam bergerak dengan bebas untuk melakukan ibadah-ibadah, baik ibadah di gereja, ibadah di rumah, semua itu kita sulit untuk melakukan. Tetapi Tuhan senantiasa berada di pihak kita. Walaupun kita di mana, di dalam melakukan ibadah, Tuhan akan tetap berada bersama dengan kita. Di rumah masing-masing, atau dimanapun, Tuhan akan bersama dengan kita. Mengapa kita susah dan sulit untuk melakukan hal-hal ini? Karena di masa pandemi ini, kita semua bergerak dengan protokol kesehatan. Kita harus menggunakan masker, kita harus mencuci tangan untuk demi kesehatan kita masing-masing. Keadaan ini pun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan mempengaruhi perekonomian yang ada di dalam keluarga kita masing-masing. Karena pandemi ini, banyak karyawan yang di-PHK, banyak yang dikurangi jam-jam kerjanya. Oleh sebab itu, perekonomian kita mungkin mengalami masalah di dalamnya. Lewat firman Tuhan pada sore hari ini, kita juga sebagai ibu-ibu rumah tangga dituntut untuk membela yang lemah, seperti di dalam pembacaan kita lewat Raja Lemuel, Raja Masa. Dia diingatkan oleh ibunya untuk selalu mengasihi yang lemah, mengasihi orang-orang yang menderita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai pribadi yang menghadapi situasi saat ini? Apakah kita mampu? Kita dituntut untuk bertindak dengan baik dan adil di dalam mengatasi masalah saat ini. Walaupun kita sulit, tetapi kita berusaha bagaimanapun sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang saat ini mengalami masalah di dalam kehidupannya lewat pandemi saat ini. Dengan cara melindungi saudara-saudara kita, kita juga mengutamakan anggota keluarga kita untuk senantiasa memperingatkan anak-anak kita untuk selalu memakai masker, selalu cuci tangan, dan selalu mematuhi protokol yang ada. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, seberapa penting diri kita untuk melakukan hal ini. Tapi kita harus mengingat selalu bahwa sebagai ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita terpanggil untuk memperjuangkan hak orang lain, hak sesama kita, khususnya orang yang lemah dan menderita. Sebagai pemimpin seperti Raja Lemuel,
Dia senantiasa membantu orang yang lemah, orang yang menderita di dalam kehidupannya. Kita juga sebagai ibu-ibu dituntut untuk senantiasa membantu saudara-saudara kita yang di dalam kelemahan, di dalam keterpurukan, dan di dalam penderitaan. Jika itu yang telah kita lakukan, maka berbahagialah kita karena telah membuat hidup ini semakin baik bagi sesama dan semakin memuliakan nama Tuhan. Amsal mengajar kita untuk dapat berlaku demikian dengan keadaan saat ini dan selalu berdamai dengan sesama dengan cara membela mereka yang mengalami keterbatasan di dalam hidup mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin.